Jadi keadaannya itu, ini non-being. Non-being itu artinya tidak punya eksistensi di dunia eksternal. Ketidakmampuan itu karena evolusi spiritual dia. Jadi ketidakmampuan itu karena evolusi spiritualnya lambat. Kajiannya itu seperti itu. Kenapa kok banyakkan di sini manusia? Evolusi spiritual lambat. Dan juga tidak ada mata kuliah yang mengajarkan spiritual science di kampus-kampus. Tidak ada mata kuliah, atau mungkin juga di kebudayaan kita, jarang-jarang sekali orang belajar tentang spiritual. Mungkin spiritual ada, tetapi sifatnya dia spiritual supranatural, atau spiritual ritual gitu. Ya, makanya kemudian salah satu manfaat praktis dari ilmu spiritual science adalah mempercepat evolusi spiritual. Itu manfaat praktisnya. Oke ya, ini ada beberapa pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Apa nih maksudnya Mas Koko menciptakan solusi, apakah sama dengan adaptif? Maksudnya bagaimana nih? Menciptakan solusi biasanya itu kalau di sini solusi untuk adaptasi aja. Karena itu tergantung posisi evolusi kesadaran bahwa dia tergantung pada dunia eksternal. Maka sebenarnya yang disebut dengan menciptakan itu menciptakan alat yang mampu membuat dia tetap survive. Jadi seperti dunia kedokteran itu dibangun dari filsafat bahwa manusia itu hanya di sini. Maka biar mampu survive, ya dikasih alat-alat, obat-obatan, macam-macam, biar manusia mampu survive. Tidak jatuh pada keadaan, loh spiritual tadi makna hidup, itu spiritual. Loh non-being tadi kan udah. Non-being itu tidak punya eksistensi di dunia eksternal. Dia kalah, ya. Spiritual itu artinya makna hidup. Meaning. Itu arti spiritual. Tidak punya peran ya. Kalau yang non-being itu tidak punya peran di dunia eksternal. Karena dia kalah. Ada yang punya peran tapi tidak bermakna. Itu namanya meaningless, kesenangan. Dia punya peran tetapi tidak bermakna. Itu yang disebut dengan meaningless. Capek. Hanya capek didapat. Ya belajar apa dulu? Kalau belajar mesin terus, ya nggak bakal naik spiritual. Ya belajar apa dulu? Ya kalau belajar tentang, ya belajar MOC, memang kan maksudnya MOC itu biar orang mempercepat evolusi spiritual. Kan itu objek formalnya kan itu, tujuannya kan memang untuk itu. Jadi di sini ini, dalam spiritual science, dia tidak membahas ritual, tiada ritualnya. Dia ilmu. Jadi ketika membahas spiritual science, maka kita membahas keilmuan, bukan ritual. Dan itu ya, kita tidak melarang ritual, tapi sebagai disiplin ilmu, sesuai dengan objek formalnya, dia tidak mengajarkan ritual, bukan berarti dia anti ritual, tetapi memang objek formalnya bukan itu, gitu. Jadi kalau persoalan ritual mungkin ya silakan masing-masing saja. Persoalan agamanya apa, silakan masing-masing saja. Kok biasa-biasa bagaimana? Jadi ini Pak Muhammad Ikhwanul, itu biar tidak salah terjemahannya, tafsirnya, maka kembali ke posisi awal gitu.
Jadi ntar dulu ya. Saya gambarkan dulu. Ini jangan coba disimak baik-baik. Jangan keluar dulu. Tadi kan kalau force itu kan dunia eksternal. Tuh, ini diri. Ini tergantung ke sini. Ada yang mampu, ada yang tidak. Yang tidak ini, dia nggak punya peran di dunia eksternal. Tidak ada peran. Ini namanya non-being. Tidak punya eksistensi. Sementara yang mampu survive, dia punya peran, gitu, tetapi meaningless. Punya peran tapi tidak bermakna, itu namanya meaningless. Punya peran tapi tidak bahagia. Hanya dapat kesenangan, kesenangan itu tidak ada ujungnya. Dan kesenangan itu tidak langgeng. Dia. Sebentar susah, sebentar senang. Itu yang bikin meaningless. Ya peran gitu. Peran sosial maksudnya tuh. Iya, kalau non-being itu boro-boro makna. Peran aja tidak punya. Kalau yang meaningless tuh, dia punya peran gitu. Tetapi tidak bahagia. Ya peran itu apa saja. Ya bisa jabatan, bisa macam-macam. Punya pekerjaan gitu. Punya status sosial, punya apa lagi? Punya keluarga misalnya. Ya lihat aja, Mas. Ini maksudnya itu peran sosial loh, Pak. Apa di Bapak nggak pernah lihat pengangguran? Itu kan nggak punya peran sosial tuh. Pengangguran, orang-orang yang dirawat di rumah sakit jiwa. Ntar dulu, jangan ditambah-tambah dulu deh. Pokoknya jangan dihubungkan suami tidak wibawa, itu jangan ke situ dulu deh. Ikut dulu definisi ilmu gitu loh. Jadi ikut dulu definisi ilmu, jangan dibawa ke contoh-contoh yang kira-kira tuh maknanya bisa bias, tidak cocok dengan definisi awal gitu. Ini aja gitu, posisinya itu kan dunia eksternal, dah. Dunia eksternal. Ini diri, ya toh, force to dunia eksternal, diri itu tergantung, toh. Posisinya begitu. Dunia sosial ini, katakanlah begitu. Ya toh, dunia sosial. Ada yang mampu, ada yang tidak. Yang mampu dia dapat kesenangan, yang tidak mampu dia dapat kesusahan. Orang yang tidak punya uang ke pasar, coba non-being dia, mau nawar aja nggak bisa. Nawar beo. Itu non-being tuh. Non-being di pasar. Ya tuh. Orang-orang yang tidak punya keterampilan sosial, mau dapat uang dari mana? Lantang-lantung di jalanan. Untung ada keluarganya, kalau enggak, selesai dia. Ya tuh. Sampai sini di ini dulu deh. Apa namanya? Konteks ini dipegang dulu. Jangan langsung diambil contoh. Misalnya sekarang katakanlah uang. Lah kalau dia nggak punya uang, apa bisa nikah? Nggak ada cewek yang mau tuh. Ya tuh. Ke pasar, apa dia punya peran di pasar? Pasar itu kan tempat jual beli. Oh, dia tidak punya apa-apa untuk diperjualbelikan. Itu namanya non-being. Ya, toh?
Dia tidak punya apa-apa untuk diperjualbelikan. Dia tidak punya eksistensi di pasar. Kira-kira begitu yang disebut dengan non-being. Tidak punya peran. Ya, toh? Oke, sampai sini clear ya. Jadi maksudnya non-being itu tidak punya peran sosial dia. Kayak pengangguran gitu. Pengangguran itu kan tidak punya peran di sosial. Itu artinya non-being dia secara sosial. Makanya mungkin ini juga agama itu memberi solusi. Kalau tidak punya peran, cepat-cepat nikah. Biar dapat peran sebagai suami. Biar dapat peran sebagai ibu. Tapi ya, ya itu solusi dari agama. Itu solusi yang ditawarkan agama. Itu solusi dari agama begitu. Daripada non-being, mendingan cepat nikah. Biar dapat peran gitu. Paling enggak sebagai bapak. Paling enggak sebagai istri. Ya toh? Itu solusi yang menurut saya agama sudah mengantisipasi ini. Yang penting nikah dulu, dapat peran dulu sebagai suami. Ya toh? Yang penting dapat peran dulu sebagai suami atau istri. Setelah itu baru berjuang karena udah punya peran gitu kan. Jadi tidak akan jatuh kepada non-being gitu. Ya itu, maksudnya itu biar nggak jatuh non-being. Itu solusi dari agama seperti itu. Tapi itu tidak menjadi kajian di spiritual science ya. Tapi nanti setelah nikah jangan meaningless. itu namanya keluar dari mulut singa masuk mulut buaya. Tapi paling enggak itu harus berjuang kayaknya. Nah itulah katanya. Kayak jangan monggo-monggo lagi. Satu aja masih meaningless, mau nambah dia. Aduh, itu capek deh. Itu nanti non-being, nanti dicerain nanti. Non-being nanti kamu. Bukan kebanyakan masih mending meaningless. Kalau non-being, diceraikan gimana? Hati-hati. Agama, hati-hati. Oke ya, jadi non-being sama non-being clear ya. Ini kayaknya kalau dibawa ke pernikahan langsung pada connecting gitu. Itulah. Pengalaman kan. Jadi non-being itu maksudnya. Jadi orang-orang yang di PHK itu mengalami meaningless. Orang-orang yang punya peran di keluarga, tapi dia tidak mampu menunaikan perannya, itu bisa jadi non-being dia tuh. Ini bahaya ini. Jadi kalau udah punya peran tuh, peran itu disyukuri. Alhamdulillah, saya punya peran. Kalau enggak kan non-being. Jadi bersyukur tuh harusnya tuh. Kalau udah punya peran, jangan kemudian udah punya peran lalu tidak disyukuri jadinya meaningless. Oke ya. Paling tidak seperti dari perspektif ini, itu kan sudah bagus juga ini kajian Hawking, ya kan? Bisa bersyukur kalau paham. Makanya memang untuk bisa paham, dia butuh ilmu. Dia butuh ilmu. Tidak bisa dia tidak butuh ilmu. Ya non-being, tidak punya peran. Tidak punya peran. Itu penderitaan terbesar dari manusia. Non-being. Ya, oke, ini non-being. Nggak punya peran dia, sosial.
Jadi dia hanya seperti